Di tengah hingar-bingar pesta pelantikan, Gibran berdiri menyendiri, mengamati para tamu yang datang dengan senyum dan lambaian tangan. Di antara sorak-sorai dan ucapan selamat, entah kenapa ia merasa asing, seakan malam itu mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Rasa dingin menjalari tubuhnya, membuat langkahnya bergerak mencari tempat yang lebih tenang di balik pilar besar di sayap utara gedung. Ketika Gibran menyandarkan punggung di sana, sebuah suara lembut terdengar, hampir seperti bisikan. Mata Gibran terbelalak, mendapati sosok bayangan yang samar mulai memadat, menjadi seorang pria tinggi dengan tatapan tajam yang misterius. Sosok itu seperti menantang kehadirannya, mengusik ketenangan dan menggerakkan rasa ingin tahu. "Aku pelindung yang ditugaskan untuk menjagamu," suara sang pria menggema dalam pikirannya. Tanpa disadari, aura sosok itu menyelimuti Gibran, membuatnya merasa aman namun terintimidasi. Ia tahu, sejak malam itu, kehidupannya tak akan sama lagi. Setelah pertemuan dengan sosok pelindung, Gibran mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Pagi itu, saat ia duduk dalam ruang pertemuan, ia merasakan kehadiran lain yang menemaninya. Sosok yang lembut namun kuat, seakan melindungi dan membantunya melihat apa yang tersembunyi di balik senyum para pejabat. Ketika seorang menteri berbicara penuh semangat, menjanjikan dukungan tanpa syarat, Gibran melihat sesuatu di balik kata-kata itu. Melalui kekuatan baru yang diberikan sang pelindung, ia mampu melihat niat tersembunyi di balik senyum yang penuh tipu daya. Para pejabat yang seolah loyal kini tampak berbeda di matanya. Sadar bahwa kekuatan ini bukan sekadar hadiah, Gibran tahu bahwa kejujuran para orang di sekitarnya kini akan selalu ia uji. Ia mulai memahami, dunia politik yang ia masuki bukan hanya tentang janji dan dukungan, tetapi juga tentang kekuatan untuk melihat ketulusan dari kebohongan yang tersembunyi. Dalam pertemuan berikutnya, hadir sosok baru di sisi Gibran, seorang pengamat yang diam namun menelisik. Setiap tatapan pengamat itu, Gibran merasakan dirinya semakin tajam menilai setiap orang yang berbicara di hadapannya. Keberadaan pengamat ini memberinya kejelasan, seolah ia mampu merasai setiap niat baik maupun buruk dari tatapan orang-orang di sekitarnya. Pada suatu titik, seorang pejabat tinggi yang dikenal loyal menyatakan dukungan penuh pada Gibran, tetapi melalui kekuatan sang pengamat, Gibran melihat keraguan di baliknya. Ia melihat potongan-potongan bayangan, pertemuan rahasia di balik dinding, dan bisikan gelap yang menyertai setiap langkah. Gibran merasa kebijaksanaan sang pengamat memberinya pandangan yang lebih dalam. Ia sadar, sosok ini tidak hanya mengajarkannya cara melihat lebih tajam, tetapi juga melatih keberaniannya untuk menahan beban kebenaran yang terkadang menyesakkan dada. Saat malam tiba, dalam sepi ruang kerja yang hanya diterangi lampu redup, Gibran dikejutkan oleh kehadiran baru. Seorang pria tua dengan pakaian seperti dari zaman kerajaan memasuki ruangan, memperkenalkan dirinya sebagai sang bijaksana, pembimbing dari masa lalu. Kehadiran pria itu membawa ketenangan, seperti aura dari masa silam yang membawa pesan penting. "Aku datang bukan untuk melindungi, melainkan untuk membimbing," ujar sang bijaksana sambil menatap Gibran dengan pandangan penuh arti. Ia memperlihatkan kilasan-kilasan sejarah, pemimpin-pemimpin yang memilih jalan yang sulit demi keselamatan rakyatnya. Dari sang bijaksana, Gibran belajar bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin tidak diukur dari kekuatan yang ia tunjukkan, tetapi dari keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat, bahkan jika itu harus melawan arus. Malam itu, sang bijaksana memperingatkan bahwa kekuatan ini bukanlah tanpa pengorbanan. Gibran harus menghadapi berbagai pilihan yang berat dan mempertaruhkan banyak hal demi menggapai kebaikan. Pengorbanan yang akan ia hadapi tidak hanya datang dari musuh yang terlihat, tetapi juga dari mereka yang mengaku sebagai teman. Sang bijaksana menunjukkan gambaran yang lebih nyata tentang dunia yang akan ia hadapi. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan kesalahan sekecil apapun dapat membawanya pada kehancuran. Gibran mulai memahami bahwa ia harus terus waspada dan tidak pernah terlena dalam kenyamanan. Namun, ia tahu, setiap pengorbanan itu membawa hikmah, dan sang bijaksana mempercayai bahwa kekuatan ini akan membantu Gibran bertahan di tengah badai politik yang penuh intrik. Dalam salah satu pertemuan penting, Gibran mendapati dirinya menatap cermin besar di ruang istana. Tanpa diduga, bayangan lain muncul di cermin itu. Sosok dengan tatapan tajam, seakan memiliki hubungan langsung dengan masa depan yang akan ia lalui. Tatapan sosok dalam cermin itu mengingatkan Gibran bahwa ia tidak akan sendirian dalam perjalanan ini. Di balik kegelapan ada cahaya yang akan selalu bersamanya, walaupun terkadang terlihat samar dan sulit dijangkau. Sosok itu menyampaikan pesan, bahwa kebenaran akan selalu terungkap bagi mereka yang mencarinya dengan ketulusan. Meski sosok itu perlahan menghilang, peringatan yang ditinggalkannya tetap terpatri dalam benak Gibran. Setiap langkah akan menguji niatnya, dan hanya ketulusanlah yang akan memandunya di tengah dunia penuh tipu daya. Saat hari mulai berganti malam,
Gibran mendengar bisikan lembut dari sudut ruangannya. Ia terkejut, karena kali ini bukanlah sosok nyata yang ia lihat, tetapi kehadiran yang hanya dapat dirasakan. Suara itu seakan-akan datang dari alam bawah sadar, memberikan nasihat dalam bahasa yang sulit ia pahami. Gibran terdiam mendengarkan, meresapi setiap kata yang berbisik dalam keheningan. Pesan-pesan itu membimbingnya untuk menelusuri kedalaman jiwanya, untuk menghadapi sisi-sisi dirinya yang belum ia pahami. Keberanian, kerendahan hati, dan ketenangan menjadi bagian dari pesan yang ia terima. Dengan kekuatan baru ini, Gibran merasa lebih siap menghadapi tantangan ke depannya. Ia tahu bahwa setiap tindakan dan keputusan yang ia ambil harus didasarkan pada suara hatinya, bukan pada kebisingan dunia luar. Pada suatu malam yang penuh dengan kabut, Gibran menyaksikan langit seakan memberikan tanda. Bintang-bintang bergerak dalam formasi yang tak biasa, membentuk simbol-simbol yang mengandung pesan. Gibran merasa seakan-akan alam semesta sedang memberitahunya sesuatu yang sangat penting. Tanda di langit itu mengingatkan Gibran pada masa-masa sulit yang akan datang. Setiap simbol seakan-akan memperingatkan tentang rintangan yang lebih besar dan ujian yang semakin berat. Namun, ia juga merasakan kekuatan yang tersembunyi di balik tanda-tanda tersebut, seakan-akan alam semesta sendiri mendukungnya dalam perjalanannya. Dengan hati yang penuh tekad, Gibran bersiap untuk menghadapi apapun yang menantinya. Ia tahu, jalan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi ia merasa siap untuk melangkah ke depan dengan kekuatan yang diperoleh dari para pelindungnya. Gibran mulai bermimpi tentang masa lalu, tentang sosok-sosok misterius yang seakan pernah ada dalam kehidupannya sebelumnya. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh kerut memperingatkannya tentang bahaya yang akan datang. Gibran bangun dengan keringat dingin, merasakan beban yang tak kasat mata. Keesokan harinya, ia bertemu dengan seorang politikus senior yang tampak ramah namun menyimpan sesuatu di balik sikapnya. Gibran menyadari, lelaki tua dalam mimpinya telah memperingatkannya tentang sosok ini, yang ternyata berambisi mengambil alih kekuasaannya. Dengan bimbingan yang didapat dalam mimpi, Gibran mampu bertindak lebih waspada. Ia tidak langsung mengambil tindakan drastis, namun mulai mengawasi langkah orang tersebut dengan seksama, sambil memperhatikan sekutu-sekutu yang setia di sekelilingnya. Para pelindung mengingatkan Gibran bahwa kesetiaan adalah ujian yang paling sulit, terutama ketika kekuasaan menjadi taruhan. Suatu hari, Gibran mendapatkan laporan bahwa salah satu orang kepercayaannya terlibat dalam pertemuan rahasia dengan lawan politik. Meskipun merasa dikhianati, Gibran tidak langsung bertindak. Ia memilih untuk menyelidiki lebih dalam, memperhatikan tanda-tanda kecil yang bisa mengonfirmasi kecurigaan itu. Dengan tenang, ia menyiapkan strategi agar kepercayaan yang rusak bisa dibangun kembali, atau sebaliknya, segera dihentikan. Ujian ini membuatnya memahami bahwa kesetiaan tidak bisa dipaksakan. Ia harus bisa membedakan antara orang yang benar-benar setia dan mereka yang hanya mengaku setia demi keuntungan pribadi. Pada suatu malam, Gibran merasa alam seakan berbisik kepadanya melalui angin yang berhembus kencang. Dedaunan bergetar dan langit seakan menggambarkan simbol-simbol aneh. Ia sadar, ini adalah pesan dari para pelindung yang selama ini mendampinginya. Pesan ini mengingatkan Gibran tentang ancaman besar yang akan muncul dalam waktu dekat. Ia menguatkan diri, bersiap menghadapi apapun yang akan datang, termasuk perlawanan dari lawan politik yang semakin agresif. Gibran mulai mempersiapkan strategi untuk menjaga kestabilan dan keamanan kekuasaannya. Ia mulai menguatkan hubungan dengan sekutu-sekutunya, sambil tetap memantau gerakan dari lawan-lawannya. Melalui peringatan ini, Gibran semakin yakin bahwa alam dan para pelindungnya selalu membimbingnya menuju jalan yang benar. Pada suatu hari, Gibran dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Ia harus memutuskan antara melindungi sekutu lamanya atau mengambil tindakan tegas demi melindungi kepentingan rakyat. Sekutu lamanya ini telah melakukan kesalahan besar yang mengancam kestabilan pemerintahannya. Gibran berpikir keras, mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan. Ia ingat pesan dari para pelindungnya, bahwa seorang pemimpin harus berani memilih kebenaran meskipun harus mengorbankan kenyamanan pribadi. Dengan berat hati, Gibran akhirnya memutuskan untuk menegakkan keadilan meski harus kehilangan dukungan sekutu lamanya. Keputusan ini menunjukkan keteguhan hatinya dan menunjukkan kepada rakyat bahwa ia siap mengutamakan kepentingan mereka. Saat senja tiba, Gibran merasakan kehadiran sosok baru di balik bayang-bayang. Sosok itu tidak memperkenalkan dirinya, namun Gibran dapat merasakan kekuatan dari tatapan matanya yang mengawasi setiap gerakan. Ia mendengar bisikan yang mengingatkannya untuk selalu waspada dan tidak terlena dengan pencapaian saat ini. Musuh yang ia hadapi bukan hanya dari luar, namun juga bisa datang dari dalam. Orang-orang yang selama ini dianggap teman bisa saja berkhianat. Gibran semakin sadar bahwa menjadi pemimpin berarti hidup dalam lingkaran ketidakpastian. Dengan sikap tegas,
Ia bertekad untuk tidak pernah lengah, menjaga setiap sudut yang selama ini ia anggap aman. Di tengah malam yang sunyi, Gibran mendapat kabar bahwa ada sosok penantang baru yang muncul, seorang penguasa daerah yang berambisi menyaingi kekuasaannya. Orang ini dikenal karismatik dan mampu menarik dukungan dari kalangan bawah. Gibran tidak ingin bertindak gegabah. Dengan kebijaksanaannya, ia mulai mendekati orang tersebut, mencoba memahaminya lebih dalam. Ia tahu bahwa musuh yang nyata harus dihadapi dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Melalui pendekatan yang tenang dan bijaksana, Gibran akhirnya berhasil menurunkan ketegangan. Penantang tersebut akhirnya memilih untuk bergabung sebagai sekutu, sebuah pencapaian yang menunjukkan kebijaksanaan Gibran sebagai pemimpin. Setelah berbulan-bulan membangun kepercayaan dengan para sekutunya, sebuah pengkhianatan besar terungkap. Salah satu pejabat kepercayaan Gibran ternyata bersekongkol dengan lawan politiknya untuk mengambil alih kekuasaan. Dengan hati yang hancur, Gibran merasa dikhianati. Namun, ia tidak larut dalam emosinya. Ia mengumpulkan bukti dan merancang strategi untuk mengungkap pengkhianatan ini di depan publik. Gibran tahu bahwa ini adalah ujian bagi kekuatannya dalam mempertahankan keadilan. Pengkhianatan ini memberi pelajaran berharga bagi Gibran bahwa dalam dunia politik, kepercayaan adalah hal yang sangat rapuh. Ia harus selalu waspada dan tidak mudah terjebak dalam rayuan kekuasaan. Setelah menghadapi pengkhianatan, Gibran memutuskan untuk memegang teguh prinsip kejujuran dan transparansi. Ia mulai membuka dialog dengan rakyat, mendengarkan keluhan mereka dan memberi jawaban yang jujur tentang tantangan yang dihadapinya. Kejujuran Gibran mendapat respons positif dari rakyatnya, yang merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pemerintahan. Mereka semakin percaya dan mendukung kepemimpinan Gibran. Dengan kekuatan kebenaran, Gibran berhasil mendapatkan dukungan yang lebih kuat. Rakyat merasa bahwa pemimpin mereka bukan hanya sosok berkuasa, tetapi juga seseorang yang peduli dan tulus memperjuangkan kesejahteraan mereka. Di tengah berbagai intrik yang melibatkan orang-orang di sekitarnya, Gibran menghadapi tekanan untuk menyerahkan sebagian besar kekuasaannya demi menjaga stabilitas. Namun, dalam dirinya, ia merasa bahwa ini adalah cara lawan politik untuk perlahan-lahan menghancurkan kepemimpinannya. Gibran memutuskan untuk melawan tekanan tersebut dengan menguatkan aliansi yang telah ia bentuk. Ia berdiskusi dengan sekutu-sekutunya, mencari strategi yang dapat mempertahankan posisi tanpa merugikan kepentingan rakyat. Dengan diplomasi yang cermat, ia akhirnya berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian besar pejabat yang tadinya ragu. Meskipun berhasil mengatasi ancaman itu, Gibran mendapat kabar mengejutkan bahwa daerah perbatasan negerinya tengah diincar oleh pasukan asing. Peringatan ini membuatnya harus meninggalkan ibu kota sementara waktu untuk mengawasi pertahanan perbatasan. Di perbatasan, Gibran berhadapan dengan situasi sulit yang mengharuskan dia memilih antara mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan atau mencari cara diplomasi yang dapat menghindarkan perang. Setelah berembuk dengan para penasihatnya, ia memilih cara diplomasi dan berhasil menghindarkan konfrontasi langsung dengan kekuatan asing. Namun, keberhasilan ini membuat beberapa pejabat yang mendukung tindakan militer merasa tidak puas, menanamkan benih perpecahan dalam pemerintahan. Kepulangan Gibran ke ibu kota membawa kabar baik, tetapi ia disambut dengan laporan bahwa salah satu dari orang kepercayaannya telah memanfaatkan ketidakhadirannya untuk memperkuat pengaruh pribadi. Sosok yang selama ini ia percaya mulai menunjukkan sikap yang berbeda dan menyebarkan informasi yang merendahkan kebijakan diplomasi Gibran di perbatasan. Gibran tidak langsung menghadapi sosok ini, tetapi ia mulai menyiapkan strategi untuk meredam pengaruh negatifnya. Ia mendekati beberapa sekutu yang mungkin juga terpengaruh, membuka percakapan tentang visi dan cita-cita untuk negeri, serta mengajak mereka mengingat kembali perjuangan bersama. Pengaruh lawan politik semakin meresahkan Gibran ketika ia mengetahui bahwa mereka telah membentuk persekutuan dengan penguasa negeri tetangga. Ancaman ini bukan hanya terhadap posisinya, tetapi juga terhadap kedamaian rakyat. Dalam kebimbangan, Gibran mencari nasihat dari salah satu pelindungnya yang selalu mengajarkannya untuk berpikir tenang. Pelindungnya ini mengingatkannya bahwa dalam setiap ancaman, ada kesempatan untuk membalikan situasi. Dengan inspirasi tersebut, Gibran mulai mencari kelemahan dari persekutuan gelap ini. Setelah menemukan titik lemah mereka, Gibran menyiapkan strategi rahasia untuk melemahkan pengaruh lawannya dengan mengungkap skandal di antara mereka, yang akan menghancurkan kepercayaan publik terhadap kelompok tersebut. Usahanya berhasil, skandal tersebut memicu keretakan dalam persekutuan lawan. Rakyat mulai menaruh curiga pada lawan politik yang selama ini diam-diam merencanakan pengkhianatan. Gibran memanfaatkan momen ini untuk memperkuat dirinya di mata publik, memastikan bahwa pemerintahannya bersih dari konspirasi. Dengan dukungan rakyat, Gibran melancarkan operasi pengungkapan besar-besaran yang menunjukkan bukti-bukti konspirasi dari lawan politiknya. Akhirnya, banyak dari lawan politiknya mundur dan kehilangan dukungan,
sementara pengaruh Gibran semakin kuat dan dipercaya. Meskipun berhasil meruntuhkan lawan-lawannya, Gibran merasa bahwa negerinya mengalami luka yang cukup dalam karena pengkhianatan yang terbongkar. Ia mulai memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih terbuka dan proaktif dalam mendengar aspirasi rakyat. Gibran juga mulai mendekati pemimpin-pemimpin masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, ia berhasil membangun kembali kepercayaan yang telah retak, menunjukkan bahwa dirinya berkomitmen menjaga keadilan dan keamanan untuk rakyat. Saat keadaan mulai stabil, seorang sosok misterius datang menemuinya. Sosok ini membawa pesan dari seorang guru lama Gibran yang telah lama ia anggap hilang. Guru tersebut mengingatkan Gibran bahwa dalam setiap puncak kejayaan, selalu ada bahaya tersembunyi yang datang dari arah tak terduga. Gibran merenungkan pesan ini dengan serius. Ia mulai mengamati kembali lingkaran terdekatnya, mencari tahu siapa yang mungkin menyimpan niat buruk atau tersembunyi. Kewaspadaannya meningkat, dan ia mendapati beberapa petunjuk yang mengarah pada sekelompok kecil yang tampaknya tidak puas dengan cara kepemimpinannya. Pada suatu malam, ancaman itu terwujud dalam bentuk pemberontakan kecil di salah satu bagian wilayahnya. Kelompok ini mencoba menggulingkan kekuasaan Gibran dengan bantuan dari beberapa pejabat lokal yang bersekongkol dengan mereka. Gibran segera bertindak cepat dengan mengerahkan pasukan yang loyal kepadanya untuk meredam pemberontakan. Dengan strategi yang cermat, ia berhasil mematahkan kekuatan pemberontak sebelum mereka sempat mendapatkan dukungan luas. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Gibran masih memiliki kendali kuat atas negerinya. Namun, di balik kemenangannya, ia merasakan kelelahan karena terus-menerus menghadapi ancaman yang datang dari segala penjuru. Setelah melewati berbagai rintangan, Gibran mulai menyadari bahwa keberaniannya selama ini tidak hanya didorong oleh ambisi, tetapi juga oleh keinginan yang mendalam untuk membawa kedamaian yang sejati. Ia mulai merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat memberi lebih banyak kesempatan bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam pemerintahan. Dengan begitu, Gibran tidak lagi memikul beban pemerintahan seorang diri. Ia mulai menciptakan sistem yang lebih transparan, di mana rakyat bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan. Hal ini menciptakan kedamaian yang lebih stabil, tidak hanya bergantung pada satu sosok pemimpin. Pada akhirnya, Gibran berhasil mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia kini dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya memerintah dengan kekuasaan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan keadilan. Babak hidupnya sebagai pemimpin pun mencapai puncaknya, mengukir warisan yang akan dikenang sepanjang masa.